Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau teman-teman semua, kenalin kami dari kelompok 14. Di sini akan membahas tentang tindak lanjut program BK di sekolah dasar. Baik, sebelum bahas ke materinya, lebih baik kita perkenalan dulu. Perkenalkan, saya Eva Nur Maulida dengan NIM 2010 123220013. Kemudian ada teman saya yang bernama Herlina Amelia Putri dengan NIM 2010 123320029. Selanjutnya ada Sinta Nuriana dengan NIM 2010 123220033. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang pengertian tindak lanjut. Nah, tindak lanjut menurut Hiro Tugiman adalah suatu proses untuk menentukan kecukupan, keefektifan, dan ketepatan waktu dari berbagai tindakan yang dilakukan. Tindak lanjut merupakan kegiatan yang dilakukan setelah evaluasi program. Tindak lanjut kegiatan dilakukan untuk menindaklanjuti hasil pelaksanaan kegiatan BK atau program BK yang diberikan. Kegiatan ini sebagai upaya menuntaskan bantuan, perbaikan, atau pengembangan program BK pada tahun pelajaran berikutnya. Selanjutnya akan dibahas dan dijelaskan oleh Herlina Amelia Putri. Dipersilakan. Baik, selanjutnya istilah tindak lanjut dalam evaluasi program bimbingan dan konseling dapat diklasifikasi menjadi dua, yaitu tindak lanjut sebagai bagian utuh dari pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling, dan tindak lanjut sebagai tahap akhir dari kegiatan evaluasi. Istilah tindak lanjut dalam pelaksanaan layanan dapat memunculkan sebagai bentuk respon cepat terhadap refleksi yang dilakukan oleh konselor atau guru bimbingan dan konseling atas permasalahan yang teridentifikasi selama proses pemberian layanan. Adapun tindak lanjut yang akan diuraikan pada bagian ini adalah tindak lanjut sebagai bagian dari evaluasi program bimbingan dan konseling. Tindak lanjut dalam kegiatan evaluasi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menindaklanjuti hasil pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling. Next. Tujuan tindak lanjut program BK di sekolah dasar. A. Memperbaiki yang masih lemah, kurang tepat, dan kurang relevan dengan tujuan yang akan dicapai. B. Untuk memastikan kemajuan dan status siswa dalam ruang kelas maupun ekstrakurikuler. Yang C. Mengembangkan program dengan menambah atau merubah beberapa hal yang dapat meningkatkan kualitas layanan atau efektivitas program. D. Sebagai wujud akuntabilitas pelayanan, kejelasan program, proses implementasi dan hasil-hasil yang dicapai, serta proses yang dapat menjelaskan apa dan mengapa sesuatu proses dan hasil terjadi atau tidak terjadi. Dan yang E, hal yang amat penting dalam akuntabilitas adalah menginformasikan kepada pihak terkait kepala sekolah, guru, dan orang tua maupun Dekdikbud. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sinta Nuriana. Baik, akan saya lanjutkan. Jadi di sini ada langkah-langkah tindak lanjut. Kegiatan tindak lanjut dapat dilakukan melalui langkah-langkah berikut ini. Yaitu yang pertama, menentukan aspek-aspek perbaikan atau peningkatan yang akan dilakukan. B. Menyusun ulang desain program secara umum atau layanan bimbingan dan konseling tertentu dalam rangka perbaikan atau pengembangan. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan tindak lanjut sesuai dengan aspek-aspek yang akan diperbaiki atau dikembangkan dan alokasi waktu yang telah ditentukan. Next. Teknik dan langkah tindak lanjut. Teknik dalam pelaksanaan tindak lanjut meliputi diskusi, wawancara, survei, atau kuesioner. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Purnomo dan Prasetyo merinci langkah tindak lanjut hasil evaluasi program BK meliputi 3 tahap,
yaitu penetapan program pelayanan BK, penetapan strategi layanan, dan perencanaan kegiatan layanan. Berikut ini diuraikan secara lebih rinci mengenai ketiga langkah tersebut. Yang pertama, yaitu penetapan program pelayanan BK. Hasil evaluasi menjadi rujukan dalam rangka menetapkan program pelayanan BK yang sesuai. Misalnya, Misalnya, yang pertama menentukan aspek-aspek perbaikan atau peningkatan yang akan dilakukan. B. Menyusun ulang desain program secara umum atau layanan bimbingan dan konseling tertentu dalam rangka perbaikan atau pengembangan. C. Melaksanakan kegiatan dan tindak lanjut sesuai alokasi waktu. D. Guru bimbingan dan konseling atau konselor dapat membuat desain ulang atau merevisi seluruh program atau beberapa dari program yang dianggap belum efektif. E. Jika hasil evaluasi baik, tindak lanjut dapat dilakukan dalam bentuk pengembangan atau peningkatan program dengan target yang lebih tinggi dan kompleks. F. Mengembangkan jejaring pelayanan agar pelayanan BK lebih optimal. Dia melakukan alih tangan kasus bagi peserta didik yang memerlukan bantuan khusus dari ahli lain. H. Mengganti program yang belum memberikan kontribusi pada perkembangan anak. I. Proses dan bentuk menggunakan tindak lanjut program BK. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Eva Nurmulida. Oke, baik. Kesimpulan pada materi kali ini, tindak lanjut merupakan program pemantauan berkelanjutan yang dirancang untuk mengevaluasi keefektivitas prosedur intervensi dalam kaitannya dengan kemajuan dan penyesuaian siswa. Adanya program ini memberikan manfaat sebagai bentuk respon cepat terhadap refleksi yang dilakukan oleh konselor atas permasalahan-permasalahan yang teridentifikasi selama proses pemberian layanan sebagai bagian tahap akhir dari kegiatan evaluasi. Adapun langkah-langkah dan teknik dalam program tindak lanjut guru dapat lebih mudah mengenali faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan terlaksanaan atau ketercapaian pelaksanaan program BK, termasuk pelayanan peminatan peserta didik. Oke, baik. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan atau kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.